Assalamualaikum anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari kamu menyenangkan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak ibu, jumpa kembali dengan Ibu Mulyati MPD, Guru SD Negeri 15 Kota Pekanbaru. Anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar ciri-ciri khusus hewan. Nah, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk kemaslahatan umat selanjutnya. Dan anak-anak ibu semua, ciri-ciri khusus hewan. Mungkin kamu sering melihat hewan-hewan yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, yang selalu kamu lihat, yang selalu kamu amati, yang secara tidak sengaja itu kamu penasaran ini hewannya apa gitu. Nah, kamu pernah melihat cicak? Oke, pernah. Ya tentu saja karena cicak sering ada di rumah kita. Kadang-kadang merayap di dinding, kadang-kadang lagi merayap di loteng, kadang-kadang juga lagi menangkap sesuatu dengan lidahnya. Nah, itu adalah cicak. Kenapa kita membahas cicak? Nah, cicak itu termasuk salah satu hewan yang istimewa. Istimewa kenapa? Karena dia memiliki ciri-ciri khusus. Ada beberapa ciri khusus daripada cicak. Yang pertama, untuk menangkap makanan, dia menggunakan apa? Lidah. Oke, lidahnya yang panjang. Sekali tangkap langsung, cicaknya langsung dilahap. Yang kedua, dia berjalan di dinding. Bagaimana dia berjalan di dinding? Dengan menggunakan kakinya, karena di bawah kakinya itu ada terdapat selaput yang mampu dia menempel untuk di dinding. Yang ketiga, ketika cicak kamu kejar, lalu kamu tangkap, ternyata yang terpegang ekornya. Akhirnya cicaknya lepas, ekornya ada di tangan. Terus apakah cicaknya tetap hidup? Tetap hidup. Nah, itulah kemampuan daripada cicak. Dia mampu mempertahankan hidupnya dengan memutuskan ekornya. Kenapa dia seperti itu? Untuk menghindari daripada musuh. Nah, itu istimewanya cicak. Selanjutnya adalah kelelawar. Kelelawar termasuk salah satu hewan yang mencari makan di malam hari. Kapan kamu bisa melihat kelelawar? Pada siang hari di pohon sedang bergantungan. Nah, di situ akan banyak kita lihat kelelawar. Kelelawar mencari makan, pada malam hari. Terus gimana dia caranya mencari makan pada malam hari? Apakah dia bisa melihat makanan? Tidak. Caranya gimana? Nah, itu dia mengeluarkan suara. Suaranya itu namanya suara ultrasonik. Suara ultrasonik itu akan dia pancarkan, lalu akan memantulkan gema, dan gema itu akan dia tangkap dengan pendengarannya yang sangat nyaring. Nah, ketika pendengarannya yang nyaring itu, maka dia bisa mendeteksi, ini makanan, ini musuh. Nah, ketika dia mendapatkan itu, maka dia akan menuju suatu sasaran yang merupakan itu makanannya. Nah, itulah hebatnya kelelawar. Kemampuannya mendeteksi makanan-makanan yang akan dia tuju pada malam hari, namanya ekolokasi. Dan selanjutnya, bebek. Kamu pernah lihat bebek? Tentu saja pernah. Ketika kita pulang kampung, ada ditemukan bebek di sawah. Kadang-kadang lagi berenang di kolam. Apakah bebek itu ketika berenang di kolam bulunya basah? Tidak. Apa sebabnya? Yang pertama, bulunya itu dilapisi oleh minyak. Benar. Jadi seekor bebek bulunya dilapisi minyak. Jadi ketika dia selalu berenang di air, makanya bulunya tidak tersentuh oleh air. Dia tetap dalam keadaan kering. Yang kedua, bebek itu suka mencari makan di daerah rawa seperti sawah. Ketika di sawah, apa kakinya tenggelam? Tidak. Apa sebabnya? Karena dia memiliki kaki yang berselaput. Selanjutnya juga bebek memiliki paruh yang pipih dan lebar untuk memudahkan dia dalam menangkap makanan. Selanjutnya, kamu pernah lihat bunglon? Bunglon itu sering menempel di pohon.
Bagaimana ciri khususnya bunglon? Bunglon itu untuk menghindari dari musuh, kadang-kadang warnanya sama dengan tempat dia tinggal. Ketika misalkan dia di dekat pohon, warnanya akan seperti pohon. Ketika dia dekat daunan, warnanya akan berubah seperti daunan. Kenapa dia bisa seperti itu? Itu untuk mengelabui musuhnya supaya dia tidak tertangkap. Terus apalagi istimewanya bunglon? Oh iya, bunglon istimewanya dia juga mempunyai lidah yang panjang. Untuk apa lidah yang panjang itu? Untuk memudahkan mendapatkan makanan. Dari 4 yang hewan yang Ibu paparkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap hewan itu mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri khusus itu berguna untuk satu, untuk mendapatkan makanan benar. Yang kedua, untuk melindungi diri dari musuh. Yang ketiga, untuk mempertahankan hidupnya. Sudah paham anak ibu semua? Semoga bermanfaat ilmu yang didapatkan pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, marilah kita baca sama-sama hamdalah. Semoga anak ibu tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, keluar rumah, jangan pergi ke manapun, tetap belajar dan semangat. Terus yang perlu satu lagi, tetap meminum air putih, konsumsi air putih dalam keadaan yang cukup untuk memenuhi nutrisi cairan di dalam tubuh. Dan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Demikian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.